90008, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 6. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan. Pertama, pertimbangan melakukan pengawasan. 1. Berbagai metode dan teknik pengawasan. Yang pertama, pengawasan dengan pengecualian. 2. Pengawasan terhadap hasil produksi dan output. 3. Pengawasan anggaran. 4. Pengawasan mutu terpadu. 2. Dalam sistem pengawasan perlu memperhatikan yang pertama, kesesuaian sifat dan kebutuhan operasional. Sistem pengawasan harus sesuai dengan sifat pekerjaan atau operasional yang diawasi. 2. Menghasilkan umpan balik. Sistem pengawasan harus memungkinkan timbulnya umpan balik informasi. 3. Melaporkan penyimpangan. Sistem pengawasan harus memungkinkan pelaporan secara cepat dan akurat mengenai adanya penyimpangan. 4. Efisien dan ekonomi. Sistem pengawasan harus secara mudah, cepat, dan tepat memberikan gambaran terhadap keseluruhan kegiatan operasional dalam menunjukkan tujuan sesuai dengan rencana. 5. Fleksibel. Sistem pengawasan harus mudah dilaksanakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan keadaan. 6. Mengembangkan pengawasan diri sendiri. Sistem pengawasan harus mendorong terciptanya dan berkembangnya pengawasan diri sendiri setiap satuan kerja. 7. Memperhatikan faktor manusia. Pada dasarnya, manusia tidak senang diawasi, oleh karena itu dalam pelaksanaan perlu digunakan pendekatan secara manusiawi. Urgensi pengawasan kebijakan. Secara umum, ada 3 macam pengawasan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah, yaitu pengawasan umum, pengawasan preventif, dan pengawasan represif. Pengawasan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur, Bupati, Wali Kota dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah di daerah yang bersangkutan. Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala hal mengenai pekerjaan pemerintahan daerah, baik mengenai urusan rumah tangga daerah maupun mengenai urusan tugas pembantuan. Demikian pula gubernur atau kepala daerah berwenang melakukan hal yang sama terhadap pemerintah daerah tingkat 2 kabupaten kota. Untuk kepentingan pengawasan umum ini, pemerintah daerah wajib memberikan keterangan yang diminta. Pengawasan preventif diwujudkan dalam bentuk keharusan pengesahan peraturan daerah dan keputusan daerah tertentu dalam diberlakukannya. Menteri Dalam Negeri berwenang mengesahkan kebijakan daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pusat berwenang mengesahkan kebijakan daerah kabupaten kota. Muatan peraturan daerah yang memerlukan pengesahan pada umumnya yakni: pertama, peraturan daerah yang menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengikat rakyat, ketentuan-ketentuan yang mengandung perintah, larangan, keharusan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang ditunjukkan langsung kepada rakyat. Peraturan yang membuat ancaman pidana berupa denda atau kurungan atas pelanggaran ketentuan tertentu. Peraturan daerah yang membuat pembebanan kepada rakyat, misalnya pajak atau retribusi daerah. Peraturan yang membuat ketentuan tentang segala sesuatu yang perlu diketahui oleh umum karena menyangkut kepentingan rakyat, misalnya mengatur pengadaan utang piutang, menanggung pinjaman, mengadakan perusahaan daerah, menetapkan dan membuat APBD, menetapkan perhitungan APBD, serta mengatur gaji pegawai. Pengawasan represif diwujudkan dalam bentuk penangguhan, penundaan, dan pembatalan berlakunya peraturan daerah, termasuk peraturan daerah yang telah melalui mekanisme pengawasan preventif. Tujuan tidak lain untuk mengantisipasi kemungkinan daerah tidak mematuhi kehendak pusat, walaupun dalam kenyataan hal ini tidak pernah terjadi. Apabila gubernur tidak menjalankan kewenangan, maka wewenang tersebut diambil alih oleh Menteri Dalam Negeri. Lazimnya jangka waktu penanggulangan hanya 6 bulan, karena jika terlalu lama akan mengakibatkan adanya kepastian hukum. Teknik pengawasan pelaksanaan urusan tugas pembantuan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonstruksi dan tugas pembantuan secara umum dilaksanakan oleh dan secara nasional dikoordinasikan oleh Mendagri. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan demokrasi dan tugas pembantuan secara teknis dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintahan non-kementerian terkait. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah.
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dilakukan oleh kepala daerah. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan pusat kepada daerah, kabupaten kota secara umum dan teknis dilaksanakan oleh GWPP. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Presentasi pembawaan materi yang sempat saya bawakan. Billahi fisabilillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.